Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 91. Lanjutkan misi. Bang, tunggu sebentar, ucap Erika ketika sudah duduk di dalam mobil. Ada apa? Tanya Azam. Ika mau ganti sepatu. Soalnya tadi Ika pakai sepatu ini, tapi karena nanti mau jagain ini anak-anak, jadi Ika mau ganti sepatu biasa aja, ucapnya yang menunjukkan sepatu di kakinya. Azam tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ya sudah, cepat ganti, ucapnya. Iya, abang pegangin sebentar ya, ucap Erika yang meletakkan Zidan dan juga Zainab di pangkuan Azam yang duduk di kursi kemudinya. Azam menganggukkan kepalanya dan memandang Erika yang kemudian turun dari dalam mobil. Kenapa? Tanya Mita yang memandang putrinya. Mita masih berdiri di teras rumahnya. Ika mau ganti sepatu ma, soalnya nanti jaga anak-anak nggak bisa lari, ucap Erika. Oh iya, untung aja ingat, ucap Mita. Erika mengganti sepatunya dengan sepatu biasa. Setelah mengganti sepatunya, Erika mencium punggung tangan mamanya. Ma, Ika berangkat dulu, ucap Erika. Iya nak, hati-hati, ucap Mita. Udah bang, ucap Erika ketika sudah masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi samping kemudi. Udah, ayo sama onti, ucap Erika yang mengembangkan tangannya kepada Zainab yang saat ini duduk di atas pangkuan Azam. Adik Zainab pindah duduk sama ontinya ya, ucap Azam yang mulai kerepotan mengatur keponakannya. Ya, ucap Zainab yang berpindah di atas pangkuan Erika. Zidan gimana? Tanya Erika. Zidan sama Vira aja onti, ucap Vira yang duduk di belakang. Erika tertawa ketika melihat Zidan dengan cepat berpindah duduk ke pangkuannya di sebelah kiri. Adik Zainab, apa mau duduk di belakang? Tanya Azam. Tak, ucap Zainab yang menggelengkan kepalanya. Ya udah bang, nggak apa-apa, biar si kecil duduk di sini aja, ucap Erika mencium pipi Zainab dan juga Zidan. Azam tersenyum memandang Erika. Kalau bawa anak-anak kayak gini repot, ucapnya yang harus menyusun tempat duduk sebelum berangkat. Kalau Mimi sama Pipi sebelum berangkat selalu saja ribut. Masalahnya Zidan dan juga Zainab nggak mau lepas dari Mimi, ucap Vira yang tersenyum. Azam tertawa ketika mendengar ucapan Vira. Om, yang baru bawa sekali aja udah pusing. Nggak kebayang Mimi sama pipinya Vira, ucapnya yang tertawa. Itu dia alasannya yang Mbak Vira malas ikut sama Pipi dan Mimi sekarang, ucap Vira tersenyum dan menutup mulutnya. Kak Vira curang, mau selamatkan diri sendiri, ucap Azam yang memandang ke belakang. Vira hanya tertawa saat mendengar apa yang dikatakan oleh Azam. Rangga mana? Kenapa nggak dibawa? Tanya Erika yang mengingat Rangga. Rangga tadi lagi belajar, karena besok dia ada ulangan, ucap Vira. Erika tertawa ketika mendengar apa yang dijelaskan oleh Vira. Pantas aja personel hilang satu, ucapnya. Jadi ini mau dibawa kemana? Tanya Azam yang memandang Erika. Ke taman aja bang, kita bawa main, ucap Erika. Iya boleh, ucap Azam yang mengarahkan mobilnya menuju ke taman kota. Jadi Dimas sama Vira satu sekolah ya? Tanya Erika yang memandang ke belakang. Bang Dimas kakak kelas Vira, ucap Vira sudah kelas 3, sedangkan Dimas kelas 5. Pantas aja kenal ya, ucap Erika. Vira menganggukkan kepalanya. Aku nggak pernah tahu kalau ternyata Safira itu keponakannya Bang Azam, ucap Dimas. Onti Aisyah itu tantenya Vira, ucap Vira yang memberitahu.
Azam pusing ketika mengemudikan mobilnya saat mendengar Zidan dan juga Zainab yang ribut, meminta film kartunnya masing-masing. Zidan meminta Upin Ipin, sedangkan Zainab meminta Pororo. Ini kalau dikasih YouTube di ponsel aja gimana? Tanya Azam yang memandang Vira, berhubung di mobilnya hanya bisa mutar satu film. Jangan om, nggak boleh sama Mimi, ucap Vira menjelaskan. Mobil yang dikemudikan oleh Azam berhenti di parkiran yang di tepi jalan. Kita turun, ucap Azam buka sabuk pengamannya. Pria itu menggendong Zainab sedangkan Erika menggendong Zidan. Tangan Azam yang satunya memegang Vira yang berjalan di sebelahnya. Kita naik becak ya bang, ucap Erika yang memandang becak sepeda yang disewa di sana. Boleh, jawab Azam. Kalian naik becaknya berdua ya, soalnya nggak muat kalau satu becak, ucap Erika yang memandang Dimas dan juga Vira. Dengan cepat Dimas mengangkat jempolnya. Oke, ucapnya. Kami pakai becak yang ini aja, ucap Dimas yang menunjuk becak yang berukuran kecil. Erika menganggukkan kepalanya dan meminta kepada pemilik becak tersebut, sedangkan dirinya meminta becak yang berukuran yang besar. Dimas duduk di sepeda, sedangkan Vira yang duduk di kursi becaknya. Nanti gantian ya Bang Dimas, ucap Vira. Iya, jawab Dimas yang kemudian mendayung sepedanya. Azam duduk di sepeda, Erika, Zidan dan juga Zainab duduk di kursi becak. Ini rencana mau berduaan, malah jadi tukang becak, ucap Azam yang mendayung becaknya. Erika tersenyum memandangnya. Abang ini yang bawa pasukan, ucapnya begitu sangat gemas ketika melihat pipi bulat milik Zainab. Bang, bangun, ucap Darlin yang membangunkan suaminya. Darlin memandang wajah suaminya begitu sangat tampan. Abang bangun, sholat, ucap Darlin menarik-narik hidung suaminya. Ervan membuka matanya perlahan-lahan. Kepala terasa begitu sangat berat dan juga sakit karena semalaman dia tidak bisa tidur. Ervan baru bisa tidur jam 4 subuh. Itu artinya ia baru tertidur 1 jam. Abang ngantuk sayang, kepala abang berat, ucapnya yang memeluk istrinya. Tapi ini udah subuh, ucap Darlin. Ervan membuka matanya dengan sangat lebar. Pria itu kemudian memijat pelipis keningnya. Tidur jam berapa semalam? Tanya Darlin. Jam 4 dek, jawab Ervan. Darlin udah ngantuk kali, makanya gak bisa buka mata lagi, ucap Darlin yang menyadari bahwa semalam dia tidur lebih dulu saat mendengar suaminya yang sedang bercerita. Abang marah, ucap Ervan menatap wajah istrinya. Kenapa? Tanya Darlin. Anda gak mau temani abang, ucapnya. Darlin tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Kasihan, semalam gak bisa tidur sendiri ya, ucapnya yang sengaja menggoda suaminya. Tidurnya diulang lagi, sekarang kita sholat dulu, ucap Darlin mencium bibir suaminya. Ervan menguap dan menganggukkan kepalanya, kemudian duduk dan beranjak dari atas tempat tidur. Ervan mencium kening istrinya ketika mereka selesai sholat subuh. Darlin tersenyum dan mencium bibir suaminya dengan sangat lembut. Apa masih mengantuk? Tanyanya. Iya dek, abang gak bisa tidur tadi malam, ucapnya. Semalam kok bisa lupa? Tanya Darlin. Itu karena terpesona liatin adek, sehingga abang lupa semua, ucapnya. Darlin tertawa dan mencubit pinggang suaminya. Gombal, ucapnya. Tuh kan, kalau jujur dibilang gombal. Ervan mengulum senyumnya dan sedikit menarik hidung istrinya. Pria itu muka mukena saat ini dipakai oleh istrinya. Darlin tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. Kalau abang tidur lagi, Darlin juga, ucap Darlin kemudian berdiri dan merapikan mukenanya. Iya dek, kita tidur sama, ucap Ervan. Ervan berdiri membuka baju yang dipakainya. Ervan juga membuka kain sarung dan hanya memakai celana pendek saja.
Kepalanya terasa begitu amat berat sehingga Irfan mendaratkan tubuhnya di atas tempat tidur. Darlin sudah selesai merapikan perlengkapan sholatnya bersama dengan suaminya naik ke atas tempat tidur. Namun, ia tidak berbaring di samping suaminya. Irfan tersenyum ketika istrinya berada di atas tubuhnya. "Ada apa?" ucapnya. Darlin menggelengkan kepalanya dan mencium bibir suaminya. "Katanya, subuh-subuh bagus banget untuk lanjutin misi," ucap Darlin. Irfan membuka matanya dengan sangat lebar ketika mendengar apa yang diucapkan oleh istrinya. Sudah 2 kali, istrinya yang meminta terlebih dahulu kepadanya. Dengan penuh semangat, pria itu dengan cepat menganggukkan kepalanya. Irfan takut bila istrinya berubah pikiran. "Kita lanjutkan misi sekarang, sayang," ucapnya merebahkan tubuh istrinya di sampingnya. Dan kini, ia yang berada di atas tubuh istrinya. "Katanya ngantuk," ucap Darlin. "Misi harus lebih diutamakan, sayang," ucap Irfan buka kancing baju piyama yang dipakai oleh istrinya. Darlin melingkarkan tangannya di leher suaminya dan mencium bibir suaminya. Chapter 92. Taman bermain. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Begitu bertemu mau saling bercerita. Banyak anggota yang mengikuti, ucap Azam yang mendayung sepeda becaknya. Erika tertawa saat mendengar apa yang diucapkan oleh Azam. Erika memutar kepalanya dan memandang wajah pria yang sedang duduk di sepeda. "Sabar, ini ujian," ucapnya. "Iya dek, abang akan selalu bersabar," ucap Azam. "Abang lihat nih, Zidan dan juga Zinab kelihatan senang sekali," ucap Erika yang tersenyum ketika melihat kedua anak itu duduk dengan sangat tenangnya. "Iyalah dia senang, sudah mendapatkan apa yang dia mau. Acara terpenting omnya yang sudah diambilnya," ucap Azam. Erika hanya tertawa saat mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut. "Ini tadi yang bawa anggota siapa sih?" ucapnya. Begitu melihat abang sudah rapi, ini anak langsung berlari ke dekat abang. Mereka langsung meluk kaki kiri dan juga kaki kanan, ucap Azam. Saat akan berangkat, Azam tidak tahu bahwa ternyata Zidan dan juga Zinab ada di rumahnya, sehingga Azam tidak bisa diam-diam untuk keluar dari rumah. Erika hanya tersenyum memandang Zidan dan juga Zinab. Erika menciumi bulat milik Zidan dan juga Zinab. "Gimana, abang gak makin capek dek? Itu anak-anak sudah berapa kali dicium sejak tadi," ucapnya. Erika tertawa lepas ketika mendengar ucapan Azam. "Ini untung aja Vira mau ikut tadi. Kalau Vira nggak ikut, udah bisa batal semua," ucap Azam. "Enggak apa-apa, nanti kita akan atur lagi jadwalnya," ucap Erika. Azam tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Erika dan juga Azam berada di posisi depan. Azam mendayung becaknya dengan tersenyum. Saat melihat Erika yang sedang sibuk menerjemahkan bahasa anak-anak yang duduk di sampingnya, yang belum bisa dipahami keseluruhannya. Sedangkan Dimas dan juga Vira berada di belakang mereka. Dimas mendayung becaknya dengan sangat santai. "Jalan-jalan ke taman begini enak juga ya," ucapnya yang memandang Vira duduk di kursi becaknya. "Iya bang, tapi Vira sangat jarang bisa punya kesempatan seperti ini. Pipi itu semuanya dilebih-lebihkan," ucap Vira. "Dilebih-lebihkan bagaimana?" tanya Dimas. "Kami itu kalau pergi ke tempat arena bermain, itu wajib ke tempat yang benar-benar sudah tidak ada orang lagi. Jadi hanya kami yang bermain di sana. Tapi jadinya nggak seru," ucap Vira menceritakan bagaimana pipinya menjaga anak-anaknya. Dimas tersenyum ketika mendengar ucapan Vira. "Iya, kan wajib seperti itu. Hati-hati," ucapnya. Vira hanya diam dan kemudian menganggukkan kepalanya. "Tapi kan enggak asik," ucapnya lagi yang seakan ingin menyatakan tidak setuju dengan sikap pipinya. "Belum lagi setiap kali kemana-mana, Pipi bawa pengawal pribadi," ucap Vira.
Ya, kalau orang banyak uang memang seperti itu. Tapi kalau orang seperti abang, mau jalan-jalan di pinggir jalan sendiri juga nggak ada yang minat, ucap Dimas yang tertawa. Tidak tahulah bang, mungkin Pipi memang orangnya sangat berhati-hati. Ini juga Vira tidak mengerti melihatnya. Entah kenapa, bisa-bisanya Pipi mengizinkan Vira dan juga adik-adik untuk ikut sama Om Azam tanpa diikuti semua pengawal pribadinya, ucap Vira yang berbicara dengan bibir yang dibulat-bulatkan dan lancip ke depan. Dimas hanya tersenyum ketika mendengar ucapan Vira. Ini untuk pertama kalinya Dimas bercerita dengan Vira. Walaupun mereka satu sekolah, namun Dimas tidak pernah berbicara dengannya. Dimas tahu Vira itu adik kelasnya yang begitu sangat pintar dan juga cantik. Ucapan Vira dan juga Dimas terhenti ketika ada bunyi yang keras di samping becaknya. Dengan cepat Dimas menjaga keseimbangan tubuhnya agar becaknya tidak terbalik ke samping. Vira memandang anak laki-laki yang memakai motor kecil yang menangis di samping becaknya. Anak laki-laki yang berusia 7 tahun itu menangis. Dimas belum bisa turun dari sepedanya, namun ayah dari si anak itu sudah mendekat ke arah mereka dan berlari. "Apa yang kalian lakukan dengan anak saya? Kenapa dia menangis?" ucap pria yang berbicara dengan nada suara yang begitu sangat keras dan memegang pinggang. "Anak om yang tadi," ucap Dimas tidak melanjutkan ucapannya ketika pria itu langsung berbicara sebelum ucapannya selesai. "Jangan mengatakan anak saya salah, jelas-jelas kalian yang salah," ucapnya. "Kami tidak salah om, kami tadi hanya pelan-pelan," ucap Dimas. Pria itu semakin tidak menerima mendengar apa yang dijelaskan oleh anak laki-laki yang saat ini sedang duduk di sepeda becaknya. Pria itu mengangkat tangannya dan melayangkannya. Tangan pria itu dengan cepat ditahan oleh Dimas. "Ternyata kamu bisa ya," ucap pria itu yang memandang Dimas. Pria itu semakin sangat marah ketika anak itu mampu menahan tangannya yang belum sempat mendarat ke wajah anak laki-laki tersebut. "Om, yang salah itu anak om," ucap Vira. "Kalian jangan menyalahkan anak saya," ucapnya semakin marah dan berniat untuk melayangkan tangannya lagi. "Malu om sama anak kecil," ucap Vira mengeraskan suaranya. Erika mendengar suara Dimas di belakang menoleh kepalanya. "Bang, tolong jagain," ucap Erika yang langsung melompat dari becak yang saat ini didudukinya. Pria yang tadi akan melayangkan tangannya terhadap Dimas terduduk di lantai ketika sesuatu yang keras mengenai punggungnya. "Jangan pernah sentuh adik-adik saya," ucap Erika yang menang pria yang sedang duduk di lantai tersebut. Pria itu berusaha untuk berdiri, namun tubuhnya terasa sangat sakit. "Bila Anda berani menyentuh adik saya, jangan salahkan saya bila gigi Anda berpindah dari tempatnya," ucap Erika yang sudah begitu sangat marah. Pria itu terlihat begitu sangat malu ketika dia harus tunduk dengan seorang wanita yang bertubuh kecil. Saat ini mereka sudah menjadi tontonan pengunjung yang mendatangi taman kota itu. "Mas, sudah, jangan dilanjutkan lagi, malu," ucap istri pria tersebut yang datang dan langsung membantu suaminya untuk berdiri. "Sekarang cepat pergi, jangan sampai aku mengulanginya lagi," ucap Erika. "Udah bang, jangan dilanjutkan lagi, kita pulang saja," ucap istri pria tersebut yang dijawab anggukan kepala oleh pria yang saat ini sedang berusaha untuk berdiri. Azam berdiri dari belakang Erika sambil menggendong Zinab dan juga Zidan di tangan kiri dan kanan. "Kalau seperti ini ceritanya, tidak perlu turun tangan," ucapnya yang tersenyum menang kekasihnya yang berwajah cantik tersebut. Chapter 93. Derlin sudah pintar. Ervan membuka matanya dan memandang istrinya yang tertidur di sampingnya. Ervan mengambil ponselnya yang ada di atas nakas. Pria itu memandang jam di ponselnya yang sudah menunjukkan jam 9 pagi. "Dek, bangun," ucap Ervan membangunkan istrinya. Derlin memandang suaminya dan menggelengkan kepalanya. "Derlin masih mengantuk bang," ucapnya.
Ervan memandang wajah istrinya. Istrinya terlihat begitu sangat tidak mau untuk membuka matanya. Perasaan, yang gak tidur semalam abang dek, ucapnya. Kalau mengantuk itu nggak pengaruh sama siapa yang nggak tidur, ucap Darlin menarik selimut dan memutar tubuhnya. Ervan memandang istrinya dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Dek, abang mau sarapan, ucapnya. Sebentar lagi sarapannya, ucap Darlin. Apa nggak mau jalan-jalan, dek? Hari ini apa kita tidur di kamar aja sambil lanjutkan misi? Ervan tersenyum menang punggung istrinya. Dengan cepat Darlin menggelengkan kepalanya. Mau jalan-jalan bang, ucap Darlin yang kembali memandang wajah suaminya. Enggak usah lah dek, enakan di dalam kamar, ucap Ervan yang tersenyum. Dengan cepat Darlin menggelengkan kepalanya. Darlin ingin jalan-jalan, ucap Darlin yang sudah semakin tidak mengerti dengan tubuhnya sendiri. Darlin sudah semakin tidak bisa menahan dirinya bila di dekat suaminya. Entah mengapa, keinginannya begitu cepat naik. Walaupun suaminya tidak berbuat apa-apa, hanya memandang bibir suaminya saja sudah membuat Darlin tidak mampu menahan dirinya. Kalau begitu bangun, kita sarapan dulu. Abang mau pergi sarapan, ucap Ervan. Mau mandi dulu atau sarapan dulu? Tanya Darlin. Mandi dulu lah dek, habis mandi baru sarapan. Enggak enak sarapan tanpa mandi, ucapnya. Iya, kalau begitu kita mandi dulu, jawab Darlin yang begitu sangat manjanya. Darlin melingkarkan tangannya di leher suaminya. Ini mau apa dek? Apa mau lanjutkan misi? Ucap Ervan yang tersenyum geli. Darlin memegang pinggang suaminya. Siapa yang mau lanjutin misi? Darlin mau digendong, ucapnya. Ya ampun dek, manja sekali ini. Abang baru bangun tidur, belum sarapan, tidak ada tenaga, ucap Ervan. Darlin tersenyum saat mendengar dan menggelengkan kepalanya. Darlin mau digendong, kalau enggak digendong enggak mau mandi, ucapnya kepada suaminya. Kalau begitu abang sarapan dulu ya dek, nanti habis sarapan baru digendong, ucap Ervan. Darlin menganggukkan kepalanya. Ya sudah, ayo kita ke kamar mandi, ucap Ervan yang tersenyum tipis. Jadi kita mandi dulu atau sarapan dulu? Tanya Darlin. Ya mandi dulu lah dek, enggak enak kan kalau mandi belum makan, ucap Ervan. Darlin memandang wajah suaminya. Darlin tahu bahwa suaminya hanya membuatnya agar mau mandi. Gendong, ucapnya mencium bibir suaminya dengan sangat lembut. Kalau minta gendong, caranya kayak begini, akan dituruti, ucap Ervan yang kemudian duduk dan beranjak dari atas tempat tidur. Pria itu sedikit menundukkan tubuhnya saat istrinya naik ke atas tubuhnya. Darlin kemudian melingkarkan tangannya di leher suaminya. Sudah pandai ya dek, ucap Ervan yang tersenyum saat kaki istrinya melingkar di pinggangnya. Darlin hanya tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. Ia mencium bibir suaminya dan kemudian hidung, pipi, dan telinga. Kalau begini ceritanya, abang gak bisa lihat dek, ucap Ervan saat wajah istrinya di depan wajahnya. Darlin tersenyum dan menundukkan wajahnya di leher suaminya. Ervan sudah bersiap-siap untuk keluar dari kamar hotelnya. Begitu juga dengan istrinya yang terlihat sangat cantik dengan pakaian warna biru dan sweater warna merah. Hari ini Ervan akan mengunjungi berbagai objek wisata yang ada di Pulau Bali. Apa sudah siap? Tanya Ervan saat istrinya sedang merapikan hijab yang dipakainya. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Darlin mau sarapan sekarang, ucap Darlin memegang perutnya. Abang juga dek, kerja abang berat, butuh tenaga yang banyak, ucapnya. Sekarang abang butuh energi yang banyak dek, ucap Ervan sambil tersenyum dengan manisnya. Darlin hanya tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya.
"Sudah, ayo bang, kita pergi sarapan," ucap Darlin dengan tersenyum gembira. Ervan menganggukkan kepalanya, tangannya memegang tangan istrinya, dan keluar dari kamar hotel yang saat ini ditempatinya. Ervan masuk ke dalam lift sambil terus memegang tangan istrinya. Pria itu akan makan di restoran yang ada di hotel tersebut. Bagi Ervan, makan di restoran lebih terasa nyaman daripada harus makan di dalam kamar, yang mana di restoran mereka bebas memilih menu makanannya. Ervan masuk ke dalam restoran dan duduk di ruangan VIP bersama dengan istrinya. Ervan sengaja memilih ruangan VIP agar lebih nyaman berada di dalam ruangan itu. Ervan juga merasa lebih bebas ketika berada di dalam ruangan itu bersama dengan istrinya. "Bang, sebenarnya kita nggak perlu makan di ruang seperti ini," ucap Darlin yang memandang suaminya. "Memang kenapa?" tanya Ervan. "Kita ini cuma sarapan pagi bang. Biasanya Darlin sarapan pagi cuma beli nasi goreng terus makan sama Umi dan Abi di rumah. Kalau sama teman kuliah, ya makan di dalam kamar, lebih santai aja. Cuma makan sarapan pagi," ucapnya. "Ini bulan madu kita dek, dan bulan madu ini terjadi cuma sekali. Bila nanti kita kesini lagi, itu namanya sudah enggak bulan madu," ucap Ervan. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Nanti abang akan selalu bawa adik jalan-jalan keluar kota naik pesawat, supaya adik terbiasa. Bila nanti sudah terbiasa, kita akan ke Jepang," ucapnya. Darlin tersenyum lebar saat mendengar ucapan suaminya. Darlin dengan cepat menganggukkan kepalanya. Ervan memilih sarapan yang akan dipesannya. Ia memilih stik daging, spaghetti, dan sandwich daging sapi. Darlin memandang sarapan dipesan oleh suaminya. Tidak biasanya suaminya minta sarapan yang banyak seperti ini. "Kenapa sarapannya banyak sekali bang?" tanya Darlin. Ervan tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. "Istri abang sekarang sudah pintar menjalankan misi, jadi wajib sediakan tenaga yang banyak," ucapnya. Wajah Darlin memerah ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Darlin malu sekali rasanya menanyakan hal tersebut. Kalau tahu jawaban suaminya seperti itu, Darlin sudah pasti memilih untuk tidak bertanya. Senyum terlihat jelas di bibir suaminya ketika berhasil membuat istrinya merasa malu seperti ini. Ervan berhenti berbicara dengan istrinya ketika pelayan meletakkan pesanannya. Begitu juga dengan istrinya. Darlin memandang sarapan yang tadi dipesannya. Melihat spaghetti yang ada di piringnya, Darlin merasa sudah tidak sabar ingin memakannya. Begitu juga dengan suaminya yang makan dengan sangat banyaknya.